teman-teman semua, selamat datang di sesi sharing pada kesempatan ini. Saya di sini ingin membagikan sebuah kisah di mana saya berusaha. Awalnya saya juga termasuk orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan berat badan. Karena saya merasa hidup cuma sekali, yang penting happy. Sehingga itu menjadi sebuah habit kebiasaan yang tanpa sadari membuat kita itu, terutama saya di sini, berat badan saya itu semakin lama semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Ini adalah beberapa foto ketika saya membawakan seminar dan posisi saya adalah menjadi sangat gendut sekali. Ini adalah awal mula titik baliknya itu di bulan November 2025. Di November 2025, posisi berat badan saya ada di 96,8 kilo. Itu saya merasa sangat, wah, sesek sekali ya. Hampir setiap 2 bulan, 3 bulan itu saya selalu membeli pakaian baru dengan ukuran yang diperbesar terus-menerus. Yang awalnya XXL, jadi 3L, dan seterusnya. Celana juga semakin lama semakin besar dan besar. Namun di titik itu saya awalnya masih belum merasa itu menjadi sebuah hal yang berat buat saya. Hingga saya tuh hipertensi. Jadi saya pernah sampai 170 sampai saya dilarikan ke UGD. Kolesterol saya itu selalu 220, 230, tidak pernah di bawah 200. Ini kondisi di bulan November 2025, berat badan 96,8 kilo. Baju rata-rata yang saya punya ukuran 3L, bahkan banyak yang lebih oversize karena saya malu dengan bentuk tubuh saya, jadi saya cenderung membeli baju yang ukurannya lebih besar lagi. Celana 38. Lalu di satu titik saya, ini 2026 awal, setelah saya menjalankan Mind Slim, kemudian setelah saya rutin mendengarkan audio sugesti, pas Magic Roll kita lakukan. Di sini adalah saya foto, dua foto ini ketika saya bertemu dengan master untuk sertifikasi ulang Mind Slim sebagai Mind Slim Coach. Di sini posisi berat badan saya adalah 83 kilo. Baju yang ukurannya dari 3L mulai mengecil menjadi XL. Celana sudah muat di 34, 35. Dan di sini adalah posisi berat badan saya mulai berangsur-angsur berkurang. Dan di saat ini, Bapak dan Ibu semua, berat badan saya rata-rata di 73,5. Apakah pasti flat 73 terus? Tidak. Kita tidak mungkin berat badan flat di 73. Ada fluktuasi, kurang lebih setengah kilo naik, setengah kilo turun. Tapi kita selalu stabil di range 73 sampai 74. Baju saya sekarang rata-rata ukurannya M sampai L. Celana yang awalnya dari 38 menjadi 32. Namun ini ternyata menjadi sebuah PR juga buat saya ketika berat badan itu turun. Namun sebelum kita membahas PR itu, izinkan saya sharing alasan utama kenapa kok saya ingin tiba-tiba ingin turun berat badan. Saya mengalami suatu kondisi ketika saya bicara aja, saya itu terengah-engah, Bapak dan Ibu. Ketika saya mengajar, itu saya sampai seperti orang nggak bisa nafas. Berdiri dengan durasi yang cukup lama, saya sudah nggak kuat, udah lelah. Kemudian saya harus rutin minum berbagai macam obat. Obat hipertensi, seperti bisoprolol, kemudian obat kolesterol seperti simvastatin, asam urat itu seperti allopurinol. Itu setiap malam kita harus rutin konsumsi. Kemudian saya terus-menerus membeli baju dengan ukuran yang lebih besar lagi, karena tidak muat. Dan ini menjadi sebuah ketidakpercayaan diri saya hanya berani menggunakan pakaian berwarna gelap. Dan ukurannya semakin diperbesar, bahkan cenderung oversize, Bapak dan Ibu. Bahkan ketika saya diajak foto, saya tidak pernah mau. Saya minder, saya tidak pede. Ayo sini foto, mister. Ayo sini foto, dokter. Enggak, saya nggak suka foto. Kalaupun foto, biasanya saya nyelip di belakang. Supaya apa? Yang kelihatan hanya wajah, perut saya tertutup. Kemudian yang paling nyelekit itu, yang paling sakit itu adalah kalimat bercanda orang. Ketika ketemu teman-teman, reuni. Chat, itu perutmu tambah seperti gentong ya. Besar terus tuh. Astaga, sakit. Kemudian nanti ketemu lagi, bilang, itu badan kok digedein terus sih? Apa sih rahasianya? Jadi, setiap kali bertemu dengan orang malah dibuat bercanda. Fisik saya dibuat bercanda. Dan itu menjatuhkan mental dan semangat saya. Akhirnya menjadi sebuah titik balik, oke. Di situ saya merasa cukup, saya harus berubah. Ada sebuah statement Master Juli yang cukup menyadarkan saya waktu itu adalah, tahun baru bukan hanya resolusi yang baru. Bukan hanya sekitar mimpi yang baru, tetapi yang baru adalah juga bentuk tubuh kita yang harus baru. Dari situ mancep di pikiran saya, oke, fine, saya harus buktikan itu. Kemudian, kendala apa? Bukan berarti saya proses turun berat badan itu indah, langsung turun, indah, begitu. Enggak juga, Bapak Bapak. Saya harus melawan kebiasaan ngemil saya. Saya setiap malam, itu sambil kerja, saya cenderung sambil ngemil. Entah itu keripik, entah itu coklat, entah itu kadang kita minta goreng melinjo, dan segala macamnya. Dan itu kan kita selalu berpikir, terutama saya berpikir, kan cuman kerupuk, cuman ya satu mangkok kecil, nggak bikin gendut lah. Kan aku hari ini sudah olahraga, kan saya hari ini sudah jalan. Tapi ternyata itu sangat berdampak sekali. Kemudian saya adalah orang yang paling malas olahraga, malas bergerak. Fitness, renang, basket, sepak bola, saya tidak ada satupun olahraga yang saya suka. Tapi pendapat dan perkataan orang lain, ketika saya awal mulai proses turun berat badan, saya merasa saya turun sudah 1 kilo, saya sudah happy. Kemudian ketika diajak makan sama teman-teman, lo kok tumben nggak makan? Dieta. Iya, proses, bukan diet, tapi kita proses untuk lagi berdamai dan proses turun berat badan.
Ah, nggak usah lah, dietnya mulai besok aja. Kita lu jarang ketemu. Ayo sini sini makan. Akhirnya makan. Terus nanti ada lagi ketemu teman yang lain. Ayo sini makan. Enggak, saya sudah ini sudah proses turun berat badan. Terus turun berapa? 2 kilo. Wah, nggak kelihatan. Jentiknya aja yang kelihatan. Berarti hanya kelingkingnya aja yang kelihatan kurus. Astaga. Kalimat-kalimat seperti itu menjatuhkan mental saya ketika saya sedang berusaha untuk turun berat badan. Belum lagi ada yang bilang, tuh, kamu diet ah? Mana nggak kelihatan? Itu badan tambah melar. Astaga. Kemudian ada juga yang bilang, jangan diet. Kalau nanti kamu diet, kamu gampang sakit. Nah, jadi kalimat-kalimat itu sempat menggoyahkan keyakinan saya dalam menjalankan proses turun berat badan. Bahkan di circle keluarga saya pun awalnya banyak yang meragukan metode saya ini. Orang-orang taunya kita harus diet, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, jam segini kita harus stop. Kita harus minum berbagai macam obat, pil, bahkan ditawarin teman-teman, karena betul saya dokter, teman ditawarin sama teman-teman saya, ini loh Cap, di tempat saya ada nih liposuction, ini ada yang dibekukan lemaknya, nanti bisa langsung turun berat badan. Kemudian belum lagi saya itu juga craving jeroan, seafood. Itu saya nggak bisa nolak. Sekenyang apapun saya, kalau sudah ada namanya jeroan, seafood, itu nggak bisa saya menolak. Kemudian ada dorongan dalam diri saya, ingin instan. Jadi setiap pagi timbang di berat badan. Kok belum turun ya? Padahal kan kemarin aku nggak makan apa-apa. Kenapa kok timbangannya belum turun? Kemudian akhirnya sempat down, tidak semangat juga. Kemudian konsistensi. Konsistensi, hari ini semangat jalan, langkahnya banyak, besok malas. Nah, ini kendala-kendala yang saya alami sebelum saya benar-benar menerapkan mind slim. Ada juga rasa bersalah. Setiap kali kita stres, kita lagi nggak mood, kita melakukan pelarian ke makanan, kita makan. Kemudian setelah itu, setelah kita makan, setelah kita kenyang, ada rasa bersalah. Aduh, kok aku makan ya? Apalagi rasa bersalahnya sebelum makan perut. Ini perut ini udah tambah besar ini. Aduh, besok harus beli baju lagi. Kemudian ada jebakan yang paling selalu mengganggu saya itu diet mulai besok. Udah besok aja lah dietnya. Hari ini tuh juga udah makan, udah besok aja dietnya. Dan itu terus-menerus Bapak dan Ibu terulang, terulang, dan terulang. Ini menjadi problematika sebelum saya melaksanakan Mind Slim. Namun setelah saya pelan-pelan mulai rutin mendengarkan audio suggestion yang Mind Slim yang oleh founder kita yaitu Mas Juli Tirharto. Awal-awal kita mendengarkan, kita hanya merasa, oh kok seperti tidur ya? Kok tiba-tiba ngantuk? Tapi saya nggak merasa apa-apa. Tapi saya terus continue, saya konsisten, saya terus mendengarkan. Lama-lama ada yang berubah. Saya mulai bisa mengendalikan rasa ingin untuk ngemil. Saya tidur, saya juga lebih ringan. Jadi saya termasuk orang yang insomnia. Ketika saya rutin mendengarkan audio sugesti berangsur-angsur, saya tidur saya mulai teratur. Semangat saya untuk berolahraga semakin lama semakin ada. Kemudian ditambah dengan saya mulai menerapkan kembali apa itu yang namanya 5 kebiasaan kecil atau yang lebih kita kenal adalah 5 magic rule. Kelihatannya sepele. Bahkan mungkin ada magic rule yang mengatakan makanlah ketika lapar. Ini sangat kontradiksi. Loh, orang diet kan disuruh nggak boleh makan. Nah, ini kenapa kok disuruh makan? Nah, inilah yang membedakan antara mindset dengan metode yang lain. Karena di sini kita belajar untuk berdamai dengan makanan. Kita karena hidup berdampingan. Kemudian saya juga belajar menjadi fokus tidak hanya pada timbangan. Angka-angka pada timbangan itu tidak. Tetapi pada prosesnya. Pada apa? Pada bagaimana kebiasaan saya mulai tumbuh. Bagaimana rasa percaya diri saya berangsur-angsur mulai ada yang awalnya mungkin sekitar 5% karena saya sangat tidak pede, berangsur-angsur tumbuh menjadi lebih pede, tidak bisa langsung, tapi ada progres. Kemudian saya juga mulai belajar menutup telinga, tidak mendengarkan perkataan orang lain. Ini yang paling sakit itu adalah ketika keluarga kita atau mungkin pasangan kita yang memberikan statement-statement atau jokes yang berkaitan dengan proses turun berat badan kita. Misalnya adalah, loh, kamu tuh diet tak? Nggak kayak TOI? Kalau dalam bahasa Indonesia, loh, kamu nih proses turun berat badan nggak? Nggak kelihatan hasilnya? Sudah turun berapa kilo sih? 2,5 kilo misalnya. Walah, cuma 2,5 kilo. Jadi itu seperti kayak, aduh, kenapa proses saya itu tidak dihargai? Nah, inilah saya mulai tidak mendengarkan kata-kata dari sekitar saya, bahkan termasuk istri saya, bahkan termasuk orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk fokus dengan tujuan saya. Saya berusaha menampilkan visual ketika saya langsing itu seperti apa. Itu yang saya jadikan goals dalam proses turun berat badan saya. Karena itu berangsur-angsur saya mulai mengalami berdamai dengan diri sendiri. Susah Bapak dan Ibu berdamai dengan diri sendiri. Kita harus belajar memaafkan diri sendiri, harus belajar untuk bagaimana kita ketika misalnya kita hari itu benar-benar lagi mood kita lagi turun, ketika hari itu kita benar-benar lagi tidak punya semangat untuk bergerak. Terkadang itu masih ada rasa, loh kamu hari ini belum bergerak loh, kenapa kamu tidak bergerak? Kenapa kamu hari ini tidak mau melangkah? Jadi ada semacam gejolak. Nah, itu yang kita berangsur-angsur mau mulai berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita dinamis, Bapak dan Ibu. Kita bukan robot yang diprogram, autoprogram, harus jalan sekian, sekian, sekian. Tetapi memang ada kalanya ketika tubuh kita memang benar-benar lelah, benar-benar letih, yang kita butuhkan adalah istirahat, bukan lari ke makanan. Nah, ini yang saya belajar berdamai dengan diri sendiri. Kemudian berdamai dengan makanan juga. Jadi saya tidak lagi pantang makanan apapun. Saya tidak lagi pantang jeroan, pantang seafood, pantang apapun lah makanan itu. Bahkan saya juga makan sate kambing, saya makan
apa namanya seperti jeroan sampai hari ini pun saya masih makan. Cuman yang menjadi perbedaan adalah ketika dulu saya makan dengan tidak sadar. Saat ini saya makannya berusaha dengan sadar. Artinya apa? Kita makan, kita kembali lagi bertanya pada diri kita, apakah ini sudah cukup? Apakah ini sudah netral? Jadi kita tetap bisa menikmati makanan-makanan kesukaan saya itu saya masih bisa menikmati. Namun yang membedakan adalah sekarang saya menjadi tidak serakah, tidak rakus. Kalau dulu makan harus 2 porsi, sekarang mungkin setengah piring saya sudah merasa netral. Berarti saya sudah tidak perlu melanjutkan makanan lagi. Walaupun mungkin di piring itu ada makanan yang tersisa. Dan ini juga termasuk salah satu yang menghambat saya adalah saya tipe orang yang sangat sayang membuang makanan dulu. Jadi ketika saya melihat makanan itu di piring itu tersisa, itu ada rasa menyesal. Dulu kamu waktu nggak punya uang, kamu nggak bisa beli makan. Sekarang Tuhan kasih kamu makan, kenapa nggak dihabiskan? Ada perasaan seperti itu. Akhirnya saya menemukan sebuah solusi. Saya makan, itu saya ambil dulu di piring saya. Jadi saya ambil secukup yang saya inginkan. Jadi tidak yang dalam satu piring yang besar. Walaupun itu mungkin saya memang pesannya rujak cingur. Tapi saya ambil secukupnya di piring saya. Sisanya saya bungkus, saya bawa pulang. Nanti malam kalau saya lapar, saya makan. Kalau memang hari itu saya merasa saya tidak akan makan, biasanya saya akan bagikan ke beberapa orang di sekitar saya. Karena itu makanan masih bersih. Tidak, kita bukan bekas dari saya. Kemudian setiap hari bergerak. Ini sangat mengejutkan orang-orang di rumah saya. Awalnya saya itu bersepeda, Bapak ini. Pagi-pagi, suatu hari itu saya niat bangun. Setengah 5, ayam belum berkokok, saya sudah siap bersepeda. Ketika keluar, mau menuntun sepeda, ternyata banyak gembos. Karena nggak pernah dipakai. Astaga, cobaan apa lagi ini? Kita mompa subuh-subuh. Kemudian kita kayu jalan berapa lama, rantainya lepas. Astaga, ini Tuhan tidak merestui saya untuk proses turun berat badan ini. Kemudian kita betulkan lagi, saya betulkan lagi, ini saya kayu lagi. Kemudian siangnya saya bawa itu ke bengkel. Hari pertama saya bersepeda, itu hanya sekitaran di dekat-dekat rumah saya. Itu rasanya otot kaki saya itu sudah kaku semua, Bapak dan Ibu. Rasanya itu sudah seperti tremor. Astaga, nafas itu ngos-ngosan. Berat 96,8 kilo, menahan perut saya aja berat sekali. Kemudian besoknya saya coba lagi. Kali ini lebih jauh. Berangsur-angsur lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Yang awalnya saya bersepeda hanya 15 menit, 20 menit, menjadi 1 jam, Bapak dan Ibu. Yang awalnya itu sepedanya sebentar, 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 saya teruskan. Jadi saya tidak berhenti, 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 tapi saya langsung terus selama 1 jam. Kemudian saya mencoba untuk berjalan. Karena ketika saya bersepeda, saya merasa nggak nyaman. Perut saya tertekan dengan pergerakan kaki sepeda saya. Jadi saya merasa nggak nyaman. Akhirnya saya memutuskan saya coba jalan dulu aja. Akhirnya saya mencoba berjalan. Pertama kali saya berjalan, saya jalan sekitar 1.200 langkah. Saya pulang, kebetulan saya kan punya Bapak Ibu smartphone, sehingga kita bisa menghitung jumlah langkah kita. Pulang, saya dengan bangga cerita, saya sudah jalan 1.200 langkah. Pencapaian yang luar biasa. Kemudian saya baca literasi. 1.200 langkah itu setelah berapa kilometer? Luar biasa, ternyata masih jauh Bapak dan Ibu. Tapi itu saya lakukan rutin. Hari ini saya 1.200 langkah, 15 menit, 20 menit gitu ya. Kemudian besok kita tambah lagi, terus kita tambah lagi. Sehingga rata-rata harian selama bulan Desember, kebetulan kalau Desember itu pekerja saya agak lebih ringan gitu. Jadi pagi saya gunakan yang awalnya setengah 5 sampai jam 5, sekarang kita bisa jalan setengah 5 sampai setengah 7. Sama 2 jam jalan, rata-rata Bapak dan Ibu, langkah kaki saya, itu sekali olahraga, itu adalah 10.000 sampai 15.000 langkah. Itu langkah untuk olahraga. Kalau dari tempat saya itu, dari rumah saya ke Galaxy Mall, kembali lagi ke rumah, mampir ke Indomaret, itu sekitar 9.000 langkah. Kemudian saya tambah lagi putar-putar di sekitar kompleks saya, nah itu sekitar jatuhnya rata-rata 10 sampai 15.000. Itu pun sore, saya masih tambahkan ketika saya tidak ada klien, ketika saya tidak mengajar di sore hari, saya ajak anak saya ke mall. Awalnya anak saya mengeluh, capek Pak jalan, capek Pak jalan, capek, ayo duduk, ayo duduk, ayo duduk. Akhirnya saya belikan dia juga jam tangan yang sama. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anak saya menjadi jauh lebih bersemangat. Cuman anehnya begini, ketika kita jalannya sama, rutenya sama, di jam tangan saya masih 8.000 langkah. Tapi entah kenapa di langkah kakinya dia sudah 12.000 langkah. Ternyata langkah kakinya kecil, jadi seperti penguin mengikuti induknya. Nah inilah akhirnya kita bertumbuh bersama-sama. Yang awalnya anak saya nggak suka olahraga, sekarang jadi sering ikutan jalan. Rekor jalan kaki terjauh kita adalah 30.000 langkah satu hari. Itu paling jauh. Kita benar-benar menikmati. Kita jalan dari rumah saya ke kapal Salamon Kasel, kita jalan dari Surabaya ke Car Free Day, dari rumah saya ke Car Free Day yang di Darmo. Kita berusaha untuk jalan. Karena kita menikmati kebersamaan. Dan akhirnya bonding saya sama anak saya jauh lebih kuat sejak itu. Dan di sini adalah Bapak dan Ibu, ketika kita meniatkan untuk berjalan, itu pasti akan muncul namanya rasa malas, konsistensi. Apalagi kalau saya jalannya sendirian. Nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman untuk diajak curhat. Kita benar-benar awal-awal itu berat banget. Namun ketika saya memfokuskan diri, kemudian ketika saya melihat anak saya sekarang juga ikut berolahraga, itu ada kebanggaan sendiri. Dan bahkan sekarang beberapa orang yang di sekitar saya, yang dulunya bercandanya itu menohok, bercandanya itu body shaming ke saya, ikutan juga berjalan. Bahkan mereka
Padahal saya tidak membuka sesi ya, tapi mereka mengirimkan foto, Mister saya hari jalan 8.000 langkah, sudah cukup kah? Saya bilang, bagus Ibu, coba tambah lagi. Jadi kita menjadi pelan-pelan bertumbuh, mulai ada semacam, ayo kita satu hari itu kita harus berjalan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, walaupun jalannya tidak bersama-sama. Jadi Mind Slim ini benar-benar mengubah cara berpikir saya. Perubahan-perubahan yang kecil mulai nampak, tapi konsisten. Olahraga yang saya lakukan di pagi hari ternyata berdampak pada kualitas tidur saya, Bapak Ibu. Ditambah dengan audio sugesti, rata-rata setiap malam sekarang saya tidur jauh lebih lelap, deep sleep. Dan ternyata ketika kita tidur dengan cukup, proses turun berat badan itu jauh lebih ringan. Saya pernah ada satu ketika di bulan Januari itu saya ada deadline. Biasanya kalau Januari kan kita benar-benar chaos ya, lagi chaos, lagi benar-benar deadline itu sudah mepet semua. Saya tuh lembur Ibu, Bapak, selama 2 hari kita lembur, terus sampai jam 12, setengah 1, bahkan setengah 2. Besok pagi jam setengah 6 sudah ke kantor. Itu berat badan saya yang stuck, benar-benar stuck sekali. Nyantol, nggak bisa turun. Itu sempat kayak, aduh, kenapa ya? Padahal makan juga nggak banyak. Olahraga masih saya sempatkan. Tapi kenapa kok nyantol ya? Kemudian ketika besoknya, hari ketiga, hari keempat, ketika pekerjaan saya sudah mulai selesai, sudah mulai teratasi, saya mulai tidur lebih lelap. Berasa langsung proses turun berat badan saya kembali menjadi lebih jelas arahnya. Kemudian ada sebuah mindset yang melekat di pikiran saya. Ketika kita menambah berat badan, itu juga tidak langsung, Bapak dan Ibu. Saya tidak pernah mendapatkan klien ataupun mendapatkan teman yang tiba-tiba hari ini kurus, dalam satu hari dia bertambah 7 kilo. Itu tidak ada. Yang ada adalah hari ini kita makan liar, misalnya kita makannya tidak terkontrol. Kita naik 400 gram, kita naik 600 gram. Besoklah kalau kita nggak kontrol, kita naik lagi 300 gram. Rata-rata naik 600, 700, 300 gram, 400 gram. Dalam sekitar 2 minggu, itu sudah menjadi sekian kilo. Tapi kenapa ketika kita mau turun berat badan, kita maunya instan? Kenapa ketika kita turun berat badan, kita maunya itu cepat? Harus. Kalau bisa hari ini langsung turun 2 kilo. Nah, ini Bapak Jani. Ketika kita bicara dari segi medis, mungkin nanti ada teman-teman dari dokter kalau saya salah tolong koreksi. Ketika dari segi medis, kita proses turun berat badan yang secara kilat atau secara langsung drastis, itu justru tidak sehat. Yang paling kelihatan dari segi estetika adalah satu, kulitnya bergelambir. Jadi, benar ini lengan ini susut, tapi menjadi bergelambir. Perutnya benar kempes, karena misalnya kita habis liposuction, kita habis otot lemak, kemudian atau kita habis diet apa yang benar-benar membuat kita turun 5 kilo dalam seminggu gitu ya. Jadi perut kita bisa deflecting, Bapak dan Ibu. Lemaknya bisa deflecting, sisa kulitnya bisa deflecting. Itu menjadi PR lagi, PR tambahan. Kemudian ketika proses turun berat badan secara berlebihan dalam waktu yang masif, justru tubuh itu akan mengalami perusakan dari otot. Otot-otot kita juga akan mengecil. Otot-otot kita menjadi atrofi. Otot itu sangat diperlukan, Bapak dan Ibu. Satu, untuk menjaga keseimbangan dan langkah kaki kita, postur tubuh kita supaya kita tertegak. Dan kedua, untuk menyimpan cadangan gula. Ketika orang yang memiliki massa otot yang bagus, itu dia tidak mudah fluktuasi berat badannya naik turun. Kenapa? Karena gula yang berlebih itu sudah disimpan dulu di otot dalam bentuk namanya glukagon. Namun orang yang dietnya secara masif menargetkan kilo dalam waktu sekian minggu secara tidak terkontrol, otot-otot kita juga ikut rusak, mengecil. Akhirnya apa? Kita justru mudah lelah. Berat badan kita menjadi tidak stabil. Dalam satu hari kita bisa naik 1,5 kilo. Kenapa? Karena tubuh merasa tidak dalam mode yang aman. Tubuh merasa kita ini lagi berperang, lagi kekurangan gizi. Sehingga ketika ada nutrisi yang masuk, itu langsung disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Ini yang menjadi berbahaya. Kemudian ada kalimat yang paling membekas di pikiran saya dari Master adalah, jika tubuh bisa menggembung atau menjadi gemuk, berarti tubuh juga bisa melangsing. Dan yang paling penting adalah jangan pernah kita membandingkan proses diri kita ini dengan orang lain. Dengan pasangan, atau dengan teman, ataupun juga dengan sahabat. Ketika kita terus-menerus membandingkan, itu menjadi sebuah awal ketidakpuasan dalam diri. Akhirnya ada semacam kekecewaan. Kenapa kok saya kalah dari, misalnya dari sepupu saya, dari pasangan saya? Kemudian berikutnya adalah olahraga itu bukan hukuman, Bapak dan Ibu. Tapi olahraga itu adalah hadiah. Ketika usia kita berlanjut usia, mulai usia 40, saya ini sudah mendekati kepala 4, Bapak dan Ibu. Saya mulai merasakan ketika saya jalan cukup lama, itu saya mulai otot-otot saya mulai kaku, kaki-kaki saya, sendi-sendi saya itu sudah tidak sebagus waktu saya masih usia 20-an. Ketika mama saya, papa saya, itu usianya sudah 60, sudah 58. Mereka tidak termasuk orang yang rutin berolahraga. Akhirnya, kemampuan koordinasi jalan mereka juga terganggu. Seperti papa saya itu kapan hari kepleset, karena ketika dia jalan, dia sudah doyong. Apa ya doyong itu? Tidak stabil. Jadi olahraga itu adalah sebetulnya hadiah untuk kita, supaya kita bisa tetap sehat sampai di usia tua, sampai bisa melihat anak-anak kita tumbuh dewasa, kita bisa menua bersama dengan pasangan kita, tanpa menjadi beban untuk mereka. Beberapa kali misalnya kita kalau mau berpergian bersama,
Kalau kita harus dituntun di kursi roda karena misalnya lutut kita yang tertekan akibat berat badan yang berlebih, kita terkena namanya osteoartritis, kita menjadi susah untuk berjalan. Itu menjadi PR buat keluarga kita. Karena setiap kali mau berpergian kita harus didorong. Oleh karena itu olahraga itu adalah hadiah Bapak dan Ibu. Olahraga itu adalah hadiah supaya kita itu menjadi sehat dan kita mampu mendampingi keluarga kita, anak-anak kita sampai di usia tua tanpa menjadi beban. Dan yang paling penting adalah kita sehat Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat anak-anak kita menikah, kita bisa melihat anak-anak kita wisuda, menjadi seorang sarjana yang bisa dihargai di masyarakat. Itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Sehingga menjadi lebih penting membangun 5 kebiasaan kecil secara konsisten daripada kita berfokus pada angka dan timbangan. Karena kalau kita terus berfokus pada angka dan timbangan, itu menjadi sebuah masalah.